Assalamualaikum semuanya. Kerusuhan Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antara kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor pecahnya kekerasan adalah persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk agama Islam. Persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang. Situasi dan kondisi yang tidak stabil menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Kerusuhan ini terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berlangsung pada bulan Desember 1998. Kemudian berlanjut ke tahap kedua yang terjadi pada bulan April tahun 2000. Dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni tahun 2000. Kerusuhan tahap pertama terjadi pada malam Natal tanggal 24 Desember 1998 yang secara kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan. Seorang pemuda yang berasal dari kelurahan mayoritas Protestan di Lombogia bernama Roy Runtuh diketahui menikam Ahmad Ridwan, seorang pemuda muslim dari kelurahan Kayamanya. Versi pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam. Sedangkan versi Muslim menyebutkan bahwa serangan terjadi saat pemuda Muslim sedang tertidur di dalam masjid. Hingga pada akhirnya para tokoh dan para pemuka agama dari kedua belah pihak kemudian bertemu dan menyepakati bahwa alkohollah yang merupakan sumber dari masalah, dan mereka setuju untuk melarangnya selama bulan Ramadan. Kerusuhan Poso kedua terjadi pada bulan April tahun 2000. Seorang pemuda muslim mengklaim telah diserang oleh sekelompok pemuda Kristen dan ia menunjukkan luka di lengannya sebagai bukti. Pihak Islam membalas dan pertarungan antara pemuda-pemuda dari kelurahan mayoritas Kristen Lombogia dan para pemuda Islam dari kelurahan Kayamanya dan Sayo meningkat menjadi kekerasan yang meluas. Selama beberapa hari berikutnya, rumah-rumah yang dimiliki umat Kristen Poso di dekat terminal bus dan di Lombogia dibakar. Peristiwa ini memaksa Kapolres Poso saat itu untuk mendatangkan pasukan Brimob dan mengirim 600 tentara hingga akhirnya pertempuran pun mereda. Selama fase kedua, kedua belah pihak mulai menggunakan ikat kepala berwarna dan ban lengan untuk membedakan diri. Para pejuang Kristen dikenal sebagai kelompok merah dan kelompok Islam dikenal sebagai kelompok putih. Polisi mengumumkan bahwa kerusuhan tahap kedua selesai pada tanggal 3 Mei tahun 2000. Baru 3 minggu sejak fase kedua selesai, fase ketiga yang menurut beberapa pengamat merupakan yang terbesar dan terparah pun dimulai. Periode ini didominasi oleh gelombang serangan balasan oleh kelompok merah Kristen terhadap warga Muslim.
Pada tanggal 28 Mei, serangan meluas terhadap warga Islam di beberapa desa di kabupaten ini. Para wanita dan anak-anak ditangkap dan diantaranya mengalami pelecehan seksual. Sekitar 70 orang berlari ke pesantren terdekat, di mana banyak warga muslim dibunuh dengan senjata api dan parang tanpa peduli mereka menyerah atau tidak. Mereka yang kabur berhasil ditangkap untuk kemudian dieksekusi dan mayatnya dilemparkan ke Sungai Poso. 39 mayat kemudian ditemukan di 3 kuburan massal. Meskipun sebuah sumber Islam memperkirakan total 191 kematian dalam serangan tersebut. Setelah kerusuhan mulai surut, Mabes Polri di Jakarta bergerak dengan mendirikan Komando Lapangan Operasi. Hingga tanggal 20 Desember 2001, Deklarasi Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai. Meski dampaknya tidak begitu terlihat, kesepakatan tersebut sedikitnya mampu mengurangi kekerasan frontal secara bertahap, dan angka kriminal mulai menurun dalam kurun waktu beberapa tahun sesudah kerusuhan. Saya kira cukup untuk cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.